Penutupan peragangan hari ini akhirnya indeks harga saham gabungan Indonesia ditutup di 6.872,481 atau melemah 0,38% walaupun sempat dibuka di zona hijau. Menurut Anda pergerakan IHSG ini kira-kira dipengaruhi oleh sentimen apa saja terutama dari domestik, Syafinas? Iya, seperti yang Ade sampaikan tadi ya, bahwa memang dari awal IHSG sempat berada di zona hijau, tapi memang karena banyak sekali rilis yang akan diluncurkan minggu ini sehingga IHSG terkoreksi sejak sesi pertama, dan pelemahan IHSG ini sebenarnya dipicu oleh aksi profit taking dari investor setelah pada pekan lalu IHSG di hari Kamis dan di hari Jumat ini mengalami penguatan beruntun. Sampai sesi 1 saja di hari ini ada 10 saham yang mengalami ARB dan 200 saham lainnya yang juga mengalami pelemahan. Kalau kita lihat sampai dengan penutupan 315 saham mengalami pelemahan, 202 saham yang menguat. Dan bank ini menjadi salah satu yang juga menjadi laggard dari pergerakan IHSG hari ini karena selain melemah karena bank-bank big cap baru saja merilis laporan keuangannya, tetapi juga seperti yang kita sampaikan tadi bahwa investor masih cenderung wait and see terkait kebijakan suku bunga The Fed dan juga rilis dari inflasi dan juga sentimen-sentimen lainnya yang nanti akan kita bahas. Selain itu nilai turnover-nya di sesi pertama juga masih sepi di angka 5 triliun dan sekarang menjelang dan sudah penutupan ini juga tidak mencapai lebih dari 10 triliun, hanya di kisaran 9,3 triliun rupiah saja. Jadi kalau ditanya apakah January effect ini ada nggak ya? Kemarin kan kita nggak dapat nih Santarelli ya. Dan January, window dressing. Yes, window dressing nggak ada. January effect ini juga tampaknya sepi karena selama sebulan ini saja sudah melemah 0,04%. Sebenarnya tipis. Kita akan lihat bagaimana pergerakan esok menjelang rilis suku bunga The Fed. Apakah terjadi apresiasi? Jika iya, berarti January effect setelah 2 tahun kemarin ke belakang nggak ada, berarti tahun ini bisa jadi ada. Kita masih akan nanti besok. Jadi masih ada harapan dan optimistis dari dirimu ya, Syafia, mengenai January effect ini akan terjadi. Cuman memang kalau misalnya tadi Anda melihat sampai akhirnya sekarang melembus lagi ke level di bawah 6.900 karena perilaku wait and see dari para pelaku pasar. Lalu juga selain itu masih ada profit taking yang dilakukan karena sempat ada sumringah di minggu lalu, sekarang juga ada profit taking. Tapi tadi Anda juga menyebut ini sebenarnya masih agak wajar ya penurunan di bawah 6.900. Namun sentimen-sentimen domestik apalagi sebenarnya juga akan turut mempengaruhi gerak IHSG di perdagangan, at least di perdagangan akhir Januari sampai pekan pertama di bulan Februari ini. Ya pastinya pekan ini akan menjadi pekan yang padat sekali rilis data keuangan baik dari dalam negeri dan luar negeri. Kalau dari dalam negeri, BPS ini akan merilis inflasi tepatnya di hari Rabu 1 Februari nanti, dan konsensus yang dihimpun oleh CNBC memperkirakan inflasi RI secara tahunan akan mencapai 5,4% secara year on year atau melandai jika dibandingkan dengan bulan Desember di 5,51%. Dan secara bulanan juga inflasi Januari diprediksi melambat dari Desember 0,5%, sebelumnya di Desember di 0,66%. Lalu selain itu juga ada data PMI manufaktur RI versi S&P Global yang juga akan dirilis pada hari Rabu mendatang, di mana aktivitas manufaktur diprediksi pada Januari ini berada di angka 50,8. Sebenarnya ini masih di angka ekspansif tetapi melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu di 50,9. Nah, pekan ini juga akan digelar Preskon FKSSK atau Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang rencananya ini akan digelar pada Jumat 3 Februari di mana akan ada OJK, BI, LPS dan juga Menteri Keuangan untuk bisa memaparkan perkembangan pasar keuangan RI serta membahas kebijakan. Dan salah satu kebijakan yang paling penting akan dibahas adalah terkait DHE, di mana DHE ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana kekuatan rupiah kita ke depannya. Menarik sekali ya, karena Tata padat sekali ya seminggu ke depan untuk rilis data makroekonomi. Tadi juga Anda menyebutkan dari rilis IHK ya, inflasi, lalu juga ada rilis mengenai manufaktur Indonesia. Bagaimana overall going on dari Desember sampai Januari ini dengan ada rilis Purchasing Manufacturing Index. Walaupun tadi ada penurunan sedikit ya, konsensusnya mengatakan akan di kisaran 50,8 ya, Syaf ya. Dan juga ada rilis dari Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang akan digelar oleh 3 Februari ini ya, KSSK sendiri. Kalau sentimen domestik dari makroekonomi tadi sudah Anda sebutkan, sentimen dari dalam negeri mengenai pasar juga sudah Anda sebutkan. Sentimen dari luar negeri bagaimana? Kalau kita melihat juga gerak The Fed dan lain-lainnya. Ya, sudah pasti adalah kita menanti bagaimana hasil rapat FOMC yang akan digelar 31 Januari esok sampai dengan 1 Februari di hari Rabu, dan hasilnya akan diumumkan pada Kamis dini hari ya. Karena diprediksikan akan melambat The Fed untuk menaikkan suku bunganya di 25 basis poin, tapi data ekonom Amerika Serikat ini masih cukup baik. Lalu data tenaga kerja juga masih cukup baik sehingga beberapa ekonom masih memperkirakan The Fed bisa jadi ini menaikkan 50 basis poin. Karena kita kembali lagi prinsip dari The Fed ini kan ingin
target inflasinya di 2%, sementara inflasinya masih jauh kan dari target. Dan tidak hanya itu, ECB juga akan merilis suku bunga acuan pada pekan ini. Konsensus memperkirakan suku bunga ECB akan naik hingga ke 3%. Tidak hanya itu, dari China juga kita lompat, akan ada rilis PMI China versi Caixin yang akan rilis di pekan ini. Kurang lebihnya 3 data dari negara ini yang akan mempengaruhi dan yang perlu juga investor perhatikan dalam pergerakan IHSG di pekan ini. Safrina. Tidak hanya padat dari segi makroekonomi, rilis data makroekonomi domestik, tapi ternyata rilis mengenai kebijakan-kebijakan suku bunga, terutama The Fed sendiri dari global juga dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar dan turut menjadi penggerak IHSG ya di pergerakan sampai minggu depan at least. Nah, masih mengenai IHSG untuk pergerakan ini kita melihat secara internal, sektor per sektor itu juga berbeda-beda. Max variable tadi juga kita lihat dalam pelemahan IHSG hari ini, ada sektor yang cemerlang banget tadi kesehatan sampai 2,81%, tapi sektor-sektor tentu yang jadi andalan seperti finansial ternyata malah harus melemah. Nah, bagaimana menurut Anda sektor-sektor yang menjadi turut penggerak dalam IHSG pergerakan untuk hari ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya dari 11 sektor, ini kan sektor teknologi yang paling terkoreksi dalam. Tetapi kalau kita lihat finansial ini kan memiliki peran yang besar kepada IHSG. Hari ini terkoreksi 0,82%. Sebenarnya kalau dilihat koreksi ini masih terhitung koreksi normal. Karena lagi-lagi kemarin Big Cap pekan lalu udah bank-bank Big Cap baru saja merilis laporan keuangannya. Sehingga investor melakukan aksi profit taking. Jadi koreksi ini juga terjadi karenanya aksi profit taking. Lalu besok juga Bank BRI pekan ini juga akan merilis laporan keuangannya. Jadi ada aksi profit taking atau mungkin ada aksi dari para investor yang juga turut melemahkan pergerakan dari sektor finansial. Belum lagi karena tadi ya yang wait and see. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana pergerakan dari bank-bank Big Cap. Kalau kita lihat BBNI hari ini terkoreksi 2,62%. Terus kalau BBCA terkoreksi 0,29%, BRI terkoreksi 0,86% dan Bank Mandiri terkoreksi 0,50%. Ini koreksi yang cukup dalam untuk Bank BNI yang juga pekan lalu baru merilis laporan keuangannya ya. Tapi ya ini balik lagi dilihat masih menjadi koreksi yang normal setelah laporan keuangan dirilis dan juga menjelang keputusan dari The Fed. Karena memang momentumnya kan berdekatan, Safrina. Jadi memang koreksinya ini kalau kita lihat di sektor finansial yang menjadi jagoan dan bobotnya juga salah satu yang paling mempengaruhi gerak laju IHSG memang menurun untuk finansial sendiri. Tapi ini juga jangan lupa ya bahwa ini sebenarnya baru ada rilis laporan keuangan ya, rilis laporan keuangan dan juga mungkin melihat fundamental perbankan Indonesia yang masih kuat. Ini adalah bentuk profit taking. Tadi juga sudah Anda sebutkan bahwa untuk koreksi dari IHSG sendiri dan terutama di sektor perbankan ini masih koreksi dalam level yang cukup sehat ya. Kalau kita lihat sendiri juga memang perbankan ini kan masih kita menanti. Dengan adanya The Fed tadi Syafinas bilang sendiri akan ada kenaikan walaupun lebih landai. Dengan adanya kenaikan suku bunga ini kan juga sebenarnya juga akan bisa menjadi penggerak laju perbankan fundamentalnya juga lebih baik dengan spread yang semakin tinggi dengan suku bunga yang semakin naik. Untuk IHSG sendiri jadi memang kalau penurunannya saat ini di 0,35%, namun dengan kalau misalnya melihat ada rilis laporan keuangan yang baik, lalu ada suku bunga yang juga semakin melandai dari The Fed sendiri, kelebihannya mungkin untuk long term sendiri IHSG mungkin akan berada pada level yang lebih baik lagi di bulan Februari. Jadi Januari walaupun tidak ada Januari effect, tapi mungkin Februari harapannya akan menjadi something yang compensating apa yang terjadi di Desember dan di Januari ya dengan lihat begitu banyak rilis laporan keuangan. Dan memang secara historikal juga Februari menjadi bulan yang cukup baik begitu ya. Cuman kan sekarang kalau kita berbicara historikal, Desember dan Januari pun harusnya menjadi bulan yang baik, tapi berbeda case-nya dengan tahun 2022 akhir kemarin dan di awal 2023. Jadi kita masih akan menanti bagaimana pergerakan dari IHSG pada bulan Februari. Karena kalau kita lihat sepekan kemarin saja, ini net sell dari asing di 1,12 triliun rupiah. Ini angka yang cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya ya. Di net buy maksud kami di 1,71 triliun, untuk net sell-nya di 1,12 triliun rupiah. Jadi mungkin melihat pergerakan IHSG yang secara fundamental terutama dari sektor finansial sudah baik, sudah ada capital inflow yang mungkin masuk ya. Jadi seperti juga Anda sebutkan, menurut saya adalah IHSG 6.800 ini koreksi sebesar 0,35% adalah temporarily karena memang bersifat profit taking. Melihat fundamental juga masih cukup baik, namun long termnya IHSG dengan segala ekspektasi yang baik dari rilis laporan keuangan, rilis data makroekonomi yang baik, tentunya secara long term mungkin Februari yang dinanti-nanti akan terjadi magical things happen untuk IHSG tembus ke level 6.900 bahkan ke level psikologis 7.000. Hopefully will happen in Februari ya. Kita akan masih nanti compensating apa yang terjadi Desember sampai Januari terjadinya di Februari ya Syafinas.